Lalu bagaimana kalau kalian lupa berturut-turut selama 3 hari? Nah, di sini kalau kalian lupa selama 3 hari, kalian jangan harap KB pil ini dapat mencegah kalian dari kehamilan. Assalamualaikum, jumpa lagi dengan saya Cerita Kesehatan bersama Jurnal Bila. Bagaimana kabarnya teman-teman semua? Semoga masih dalam keadaan yang sehat walafiat, keadaan yang bersemangat untuk menghadapi situasi ini, karena sekarang kita masuki situasi new normal ya, alhamdulillah. Semoga pandemi ini segera berlalu dan kita bisa melakukan aktivitas normal. Teman-teman, di video kali ini masih lanjut dari video yang kemarin aku upload. Aku akan sedikit menggambarkan apa sih alat kontrasepsi, PKB, manfaatnya, komposisinya, cara pakainya, efektivitasnya, dan cara minum ini, cara minum PKB. Dan pada kali ini karena video kemarin itu banyak yang komentar, Kak, kasih dong informasi mengenai alat kontrasepsi lagi, atau kasih informasi yang lebih sedikit rinci tentang alat kontrasepsi. Ini langsung aja, tapi seperti biasa sebelumnya, selamat datang bagi teman-teman baru yang baru gabung di channel aku, dan bagi yang belum subscribe, jangan lupa subscribe karena subscribe ini gratis, dan like kalau kalian suka, serta share kalau video ini bermanfaat bagi kalian semua. Terima kasih, supaya aku bisa lebih semangat membuat konten-konten yang bermanfaat buat kalian semua. Teman, alat kontrasepsi pil KB merupakan alat kontrasepsi yang mengandung hormon estrogen dan hormon progesteron. Pil KB ini mempunyai tingkat efektivitas 99% keberhasilan, tapi ada tapinya di sini. Tapi jika kalian bisa menggunakannya dengan benar. Jadi banyak banget persyaratan atau syarat-syarat yang harus kalian atau para mom tahu jika ingin menggunakan pil KB ini, dan efektivitas 99% mencegah kehamilan. Ini KB pil andalan. Ini terdiri dari 28 tablet, 7 tablet warna putih. Ini bisa diminum saat masa haid ya, dan 21 tablet ini berwarna kuning. KB pil ini mengandung levonorgestrel 0,15% dan etinylestradiol 0,3%. Oke, jadi ini tampilan muka pil KB-nya jelas ya. Ini tujuhnya ini diminum saat haid, dan yang sisanya ini diminum saat tidak haid. Ini tampilan belakangnya. Tampilan belakangnya seperti ini ya. Ini di sini dari teman-teman bisa lihat ada tanda-tanda panahnya. Nah, KB pil ini mempunyai cara kerja ya. Cara kerja yang pertama yaitu mencegah indung telur melepaskan sel telur agar tidak bisa dibuahi oleh sel sperma. Lalu kerja yang kedua yaitu membuat cairan vagina menjadi kental sehingga tidak bisa dilalui oleh sperma. Yaitu cara kerjanya membuat dinding rahim atau lapisan rahim menjadi tipis sehingga tidak bisa terjadi pembuahan atau ovolusi maksudnya. Terbelit-belit kalau ngomong nih. Gimana cara untuk menjaga efektivitas ketika kita menggunakan pil KB ini? Nah, pil KB ini teman-teman perlu ketahui, kita harus meminumnya itu tepat pada waktunya. Jadi kita harus atur jam waktu minumnya. Kalau biasanya yang bagus itu minum pada saat malam sebelum tidur. Jadi biasanya ibu-ibu minum pada pukul 9 malam atau 10 malam. Nah, pada waktu jam 10 malam itu ibu-ibu atau teman-teman harus minum pada waktu yang sama untuk hari-hari berikutnya. Jadi kalau hari ini minum jam 9,
besok harus minum jam 9. Tapi kalau kurang gimana, boleh nggak? Kalau kurang boleh. Lalu kalau terlambat sebenarnya sebaiknya itu dihindari ya. Jadi bisalah kalian kasih alarm atau kasih pengingat, bisa taruh KBP ini di tempat yang sering kalian kunjungi atau sering kalian lihat gitu, kayak di atas kulkas atau di depan kaca rias. Kapan gitu waktu terbaik untuk kalian bisa memulai minum pil KB ini? Nah, waktu terbaik yang paling bagus diminum itu saat hari pertama kalian menstruasi. Kenapa? Karena pada hari pertama kalian menstruasi itu kalian tahu kalau memang kalian tidak dalam kondisi hamil ya. Lalu bagaimana cara minumnya? Nah, di sini ini disebut dengan satu blaster. Dalam satu blaster ini terdiri dari 28 tablet. 7 tablet terdiri dari 7 tablet pil yang warna putih, ini diminum pada saat haid, dan 21 tablet warna kuning diminum pada saat tidak haid ya. Cara minumnya nih. Cara minumnya itu ibu-ibu harus menghadap tablet ini ke belakang begini ya, nih. Kayak begini. Jadi kita bisa lihat di belakangnya ini ada tanda panah, ada yang kuning, ada yang apa. Nah, jadi kalian harus minum itu pada saat hari pertama kalian mens. Pastikan kalian tidak dalam keadaan hamil. Jadi misalnya saya kasih contoh, kalian mens pada hari Senin atau pada hari Selasa contohnya. Kalian harus minum, ikuti pil yang warna kuning ini. Di sini ada hari Selasa, jadi kalian harus ikut minum. Selasa minum pil yang warna kuning ya pada saat mens itu, bukan yang warna putih ini, tidak boleh. Yang pertama warna kuning. Selasa ceritanya kalian itu mens sampai hari Minggu. Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu kalian harus minum. Lalu kalau mensnya sudah berhenti, misalnya sebelum hari Minggu kalian cuma mens selama 3 hari contohnya. Hari Selasa, Rabu, dan Kamis. Jadi kalian harus minum pil yang warna kuning ini sesuai harinya, Selasa, Rabu, Kamis. Jadi kalau minum bukan ininya pilnya menghadap kalian, tapi yang garis belakangnya ini menghadap kalian, langsung aja kalian lihat harinya, oh hari Selasa. Lalu kalau misalkan kalian mens cuma 3 hari, yaitu hari Selasa, Rabu, Kamis. Jadi kalian harus minum ini sesuai harinya aja, Selasa, Rabu, Kamis. Setelah itu mens itu benar-benar berhenti, kalian bisa lanjut ke tablet yang kuning ini sesuai harinya. Jadi kalau Selasa, Rabu, Kamis Senin, Jumatnya itu berhenti, kalian nggak usah minum yang pil yang warna kuning ini, kalian bisa langsung ke pil yang warna silver ya. Kamis kalian harus mulai dari sini, berarti hari Kamis ya. Bisa berlanjut Kamis, Jumat, ikuti aja arah panahnya. Lalu kalau misalkan udah habis sampai di Jumat ini, sedangkan di sininya di atas itu masih ada, kalian nggak boleh buang, tapi harus kalian minum lanjut, ikuti garis panasnya ke atas dan sampai pil ini benar-benar habis yang dalam satu blaster ini. Kalau benar-benar habis, kalian bisa ambil pil baru atau pil yang baru lalu minum sesuai hari yang terakhir kalian minum di yang blaster yang pertama itu. Lanjut, lalu ada pertanyaan, apakah bisa mengalami kehamilan atau kegagalan saat kalian minum alat kontrasepsi ini? Nah, banyak banget ya pertanyaan seperti itu. Ini sudah saya jelaskan bahwa cara kerja dari pil KB ini yaitu menebalkan lendir rahim sehingga sperma tidak bisa melaluinya. Jadi keefektifan pil KB ini yaitu 24 jam ya ibu-ibu. Jadi kenapa ketika hari ini kita minum, besok harus minum itu pada jam yang sama juga kalau hari ini. Karena dalam satu hari itu selama 24 jam masa kerja KBP ini. Kalau lewat jadinya dia akan mengulangi proses seperti semula. Jadi kalau kita minum hari ini jam 9, besok minum jam 9, karena kan satu sudah masuk dalam 24 jam. Lalu kalau lewat itu bagaimana? Nah, efektifannya itu bisa menurun. Kalau misalnya kita lupa minum nih hari ini, besoknya baru kita minum, besoknya baru kita ingat. Nah,
Kalau misalnya sekarang itu hari Rabu, kalian hari Rabunya ini biasanya kalian minum jam 10 malam, tapi kalian lupa dan besok hari Kamisnya baru kalian ingat. Kalian ingat pada waktu jam 7 pagi, waktu kalian sarapan misalnya. Nah, waktu pada saat jam 7 pagi itu kalian harus minum pil KB yang buat semalam ini kalian minum jam 7 pagi itu langsung pas kalian ini cepat-cepat kalian minum. Lalu nanti pada saat jam 9 malam seperti biasa kalian minum itu seperti hari-hari biasanya kalian harus minum lagi. Jadi pada hari itu kalian minum 2 tablet ya. Gimana kalau kalian lupa minum dalam waktu 2 hari, misalnya Rabu, Kamis kalian gak minum, kalian ingatnya itu hari Jumat. Nah, pada saat hari Jumat pagi, kan hari Rabu, Kamis kalian gak minum, lalu besoknya saat hari Jumat pagi kalian ingat. Nah, kalian harus minum satu kaligus 2 tablet. Tapi jam 9 malam pada hari Jumat malam itu kalian harus minum juga seperti biasa. Dari dalam satu hari itu kalian minum 3 tablet. Gimana kalau kalian lupa berturut-turut selama 3 hari? Nah, di sini kalau kalian lupa selama 3 hari, kalian jangan harap KB pil ini dapat mencegah kalian dari kehamilan ya. Jadi kalau kalian lupa, cepatlah kalian ganti alat kontrasepsi lain sebelum berhubungan, yaitu kondom seperti itu ya. Tapi kalau misalkan kalian harap tidak bisa lagi KB pil ini mencegah kehamilan karena sudah lewat dari keterangan itu, jadi banyak banget ibu-ibu atau para moms, para teman-teman yang menggunakan alat kontrasepsi ini tapi tingkat kegagalannya itu tinggi. Karena apa? Yang pertama tadi, kalian tidak minum pada waktu yang tepat ya. Yang kedua, cara penyimpanannya. Penyimpanannya itu juga beresiko banget ya. Cara penyimpanannya itu kalian tidak boleh simpan di tempat yang terlalu panas atau tempat yang kena sinar matahari, karena akan beresiko pada pada cara kerja pil ini atau pada komposisi pil ini ya, jadi bisa. Lalu yang bisa mengakibatkan kegagalan yaitu yang pertama tadi, kalian minumnya tidak tepat waktu, yang kedua cara penyimpanan, dan yang ketiga ini cara minumnya. Jadi kalau misalkan kalian minum pil KB ini, lalu sebenarnya ada obat-obat yang tidak bisa diminum bersamaan dengan obat ini. Jadi kalau misalkan kalian sakit, kalian merasa tidak enak badan, jam 9 malam kalian minum pil ini, lalu jam 10 malam atau tengah malam kalian merasa tidak enak badan dan ingin minum obat yang lainnya, sebaiknya itu diberikan jeda waktu selama beberapa jam ya. Yang terakhir dari keefektifannya, kalau kalian minum pil ini dan kalian mengalami besoknya, contohnya kalian habis minum pil KB lalu malamnya kalian mengalami diare, muntah-muntah atau buang air selama beberapa jam ya, sampai besok pagi atau apa. Nah, jadi tingkat keefektifannya ini akan berkurang ya. Jadi sebaiknya sebelum kalian mau berhubungan intim dan belum mencakup waktu untuk minum malamnya, baiknya kalian meminum pil ini ulang, atau bisa kalian menggunakan alat kontrasepsi lain seperti kondom untuk mencegah terjadinya kegagalan dari kalian menggunakan alat pil KB ya. Nah, pil KB ini sebenarnya gampang-gampang susah ya diminum. Banyak banget orang-orang yang rasanya males banget ya, nggak suka kalau setiap hari minum obat, apalagi harus pada waktu yang waktu yang sama, pada jam yang sama. Kalian harus mempunyai keuletan dalam meminumnya, ya harus teratur ya. Ini kekurangannya dari pil KB ini. Tapi pil KB ini mempunyai banyak kelebihan. Nah, dari pengalaman saya sendiri dan banyak pengalaman dari teman-teman saya, banyak yang udah coba pil KB ini, mereka bilang kalau aku pakai pil KB, apalagi KB yang andalan ini, itu menyusuinya nggak terganggu ya. Lalu yang kedua, pil ini dapat mengembalikan kesuburan dengan cepat. Jadi kalau kalian pakai pil ini dan kalian ingin lepas cari anak, itu mengembalikan kesuburannya cepat. Jadi kalian bisa lah insya Allah untuk cepat mendapat momongan. Nggak sama kayak
pil kayak kontrasepsi yang 3 bulan suntik itu kalian memerlukan jangka waktu yang panjang, bahkan bisa bertahun-tahun untuk mengembalikan kesuburan. Tapi tergantung bagaimana dari masing-masing orang ya, karena cara kerja alat kontrasepsi di masing-masing orang itu berbeda. Mereka menerima alat kontrasepsi di masing tubuh orang itu berbeda ya, nggak sama dari semua orang. Lalu kalau minum pil KB ini, dari pengalaman juga itu haidnya teratur. Nah, haidnya teratur. Kalau 3 bulan kan biasanya itu nggak dapat mens selama kita pakai KB suntik 3 bulan, itu selama berbulan-bulan berturut-turut nggak dapat mens. Tapi kalau pakai ini, karena hormonnya itu dia membuat hormon atau dia meningkatkan hormon ya, jadi tiap bulan itu pasti mensnya teratur. Jadi kalau misalkan kalau saya sendiri, kalau saya minum dari pil yang putih ini habis, kan pertama minum mens dari yang kuning, lanjut ke yang putih, muter sampai kuning lagi. Pas di kuning ini pasti dah saya itu waktunya mens ya. Kalau ke teman-teman bagaimana? Teman-teman yang menggunakan pil KB ini apakah sama? Jadi kalau bisa kalian jawab di kolom komentar ya. Dari kelebihannya yang tadi, nah kekurangannya juga banyak. Tadi yang pertama saya jelaskan, ribet minumnya karena harus minum setiap hari. Nah ada yang males juga. Lalu kalau pakai ini kalian bisa mengalami penimbunan deposit lemak atau mengalami kegemukan ya. Kalau itu jelas banget memang pil ini membuat kesuburan ya. Efek sampingnya itu badan bisa gemuk karena ada timbunan lemak. Nah, kalau saya juga sendiri seperti itu. Minum pil ini baru berapa bulan, berapa lama, mensnya memang lancar, tapi tiba-tiba badannya melar, kebuka ya, langsung deh gitu. Dan ada juga yang ibu-ibu yang minum pil ini, mereka mengalami hiperpigmentasi kulit atau biasa yang disebut itu yang biasa kalian tahu dengan flek-flek hitam. Nah, itu juga karena hormon ya. Hormon yang tidak seimbang, ada yang naik, ada yang turun, tergantung dengan bagaimana tubuh kita bisa menerima alat kontrasepsi ini. Oke, sepertinya sampai di sini saja. Semoga kalian bisa mengerti dan semoga video ini bermanfaat ya. Kalau misalkan memang ada yang tidak mengerti atau saya menjelaskannya kurang jelas, kalian bisa bertanya di kolom komentar ya. Mohon maaf bila masih banyak kekurangan dari video-video ini. Nah, semoga bermanfaat. Nah, terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Nah, sebelumnya saya mau minta saran dari teman-teman semua, habis ini video apa yang bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan atau bisa membantu para ibu atau para teman-teman, para kakak-kakak semua dalam masalah reproduksi, kesehatan wanita seputaran ibu dan anaknya. Jadi bisa kalian tulis dalam kolom komentar dan insya Allah kita akan membahasnya bersama. Terima kasih, sampai bertemu lagi di video-video Jurnal Bila yang selanjutnya. Jangan lupa subscribe bagi yang belum